Kasus penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan menjadi perbincangan publik setelah Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dilaporkan Jan Huadiana ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik usai melakukan inspeksi mendadak ke UD Sentosasil. Diketahui Armuji melakukan sidak lantaran adanya laporan dari mantan pekerja UD Sentosasil yang mengaku ijazahnya ditahan meski telah mengajukan pengunduran diri. Belakangan laporan ke polisi itu dicabut. Nyatanya, kasus penahanan ijazah tidak hanya terjadi di Jawa Timur, di Pekanbaru, jasa angkutan Sandal Tour and Travel juga melakukan hal serupa. Anggota Komisi 9 DPR RI Arzeti Bilbina menyoroti keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Prawangsa yang menerbitkan ulang 31 ijazah karyawan UD Sentosasil yang ditahan oleh perusahaan yang dipimpin oleh Jan Huadiana itu. Arzeti mendukung keputusan tersebut dan mendorong perlindungan pekerja diperkuat. Praktek penahanan ijazah asli sebagai syarat kerja bukanlah hal yang baru dalam dunia pekerjaan. Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Jawa Timur, Anang Jazuli mengatakan, berdasarkan temuannya, banyak perusahaan besar dan kecil yang melakukan penahanan ijazah sejak 2015. Bahkan, pihaknya sudah melapor ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Namun lagi-lagi masalah ini baru mendapat atensi lebih ketika telah viral. Berbagai kisruh yang melanda ketenagakerjaan hari ini sebenarnya tidak lepas dari regulasi yang ada. Di negeri ini, hukum ketenagakerjaan tidak mengatur larangan penahanan ijazah sebagai syarat kerja, sehingga perusahaan dan karyawan dapat menyepakati penahanan ijazah selama memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata Jo, Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tidak adanya regulasi yang mengatur penahanan ijazah akhirnya menjadi celah praktek kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Menurut Sultan Remi Syahdaini, kebebasan ini membuat para pihak mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, menentukan dengan siapa perjanjian dibuat, menentukan isi, objek, dan bentuk perjanjian, serta untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat pilihan. Kealpaan hukum mengatur sesuatu yang berpotensi masalah hingga memunculkan prinsip kebebasan adalah dampak dari kehidupan yang diatur oleh sistem buatan manusia. Manusia itu lemah dan terbatas. Dia tidak akan mampu mengatur orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri. Sehingga ketika manusia membuat aturan, pasti aturan itu tidak akan pernah sempurna menyelesaikan masalah. Justru yang ada, muncul masalah baru. Bahkan sekalipun ada undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang ini juga tidak mampu memberi perlindungan kepada